Karena Kristen sendiri itu artinya pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Betul. Jadi ketika kita bilang bahwa kita Kristen, itu adalah karena kita mengikut ajarannya Kristus. Nah, Begitu. jadi pertanyaannya, ada nggak perintah dari Yesus agar mengikuti dia dengan sebutan Kristen? Adanya adalah mengikuti dia, tapi bukan bilang bahwa ikut menjadi orang Kristen gitu, bukan. Tuh, Ustaz. Makanya di situ yang anehnya. Nah, ini Gitu. contoh Ustaz. Kita lihat ke Alkitab aja. Kan kita kan bahas Kristen nih. Berarti kita ke Alkitab. Misalnya contoh di Matius 4 ayat 19. Di situ kan Yesus bilang, "Ikutlah aku." Lalu ada juga di Matius 28 ayat 19. Di situ kan bilang juga bahwa "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Berarti kan itu kan menunjukkan bahwa Yesus mengajak orang untuk mengikut dia. Begitu. Mengikut Nah, dia. istilah Kristen itu baru muncul. Itu di Alkitab, tertulis di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Ya, makanya Di situ, berarti Yesus di Antioquia barulah bilang bahwa mereka yang mengikut Kristus itu disebut sebagai orang Kristen. Gitu. Kristen. Ya, berarti di zaman Yesusnya kan memang tidak ada Kristen gitu. Itu Betul, adalah istilah tidak yang Kristen. dipakai dari Antioquia. Ya, Betul. bagus tuh. Kenapa saya ya menanyakan hal ini ya teman-teman, setiap kali teman-teman Kristen, karena memang tidak ada Yesus itu mengenal Kristen, enggak. Ya Jadi karena seperti dia itu. sendiri Kristusnya gitu. Ya orang-orang yang mengikut dia itu disebut Kristen gitu. Orang-orang. Lalu Bang, apa yang diikuti? Yang diikuti adalah ya ajarannya dia. Apa saja? Ajarannya dia adalah percaya sepenuhnya kepada Kristus. Apa yang sudah Kristus kerjakan. Sebenarnya ini kalau dijelaskan sih agak panjang sih, ya Pak Ustadz. Jadi kan Apa aja inti gitu? dari Maksudnya poin-poin poin. dari yang Anda ikuti terhadap Yesus itu apa gitu? Oke, saya sebagai orang Kristen, kenapa mengimani Kristus, Yesus? Karena Yesus adalah jalan keselamatan. Jadi ketika kita ingin mendapatkan keselamatan, ya hanya ketika kita percaya kepada Kristus saja, gitu. Ketika kita percaya Ajarannya kepada yang gimana? lain, kita nggak akan dapat keselamatan. Ajarannya gimana? Ajarannya adalah ya kita percaya pada kematian dan kebangkitan Kristus di kayu salib, bahwa kematian dan kebangkitannya itu menebus dosa kita, begitu. Cuma itu. Ya karena inti dari kita percaya kepada Tuhan adalah untuk kehidupan kekal kan Pak Ustadz. Pak Ustadz misalnya percaya kepada Allah kan tujuannya mau masuk surga. Nah surga yang Pak Ustadz mau capai itu kan mengikuti apa yang Al-Quran katakan kan begitu. Ya kami yang Kristen juga sama. Ketika kami ingin diselamatkan, ya caranya adalah mengikuti atau percaya kepada Kristus, apa yang Kristus lakukan di kayu salib buat kita gitu. Bang, yang saya maksud, apa yang Anda ikuti ketika kita melihat aktor di abad pertama, Yesus yang dipercayai Kristen, apa yang Anda ikuti ketika dia itu diutus di muka bumi? Apa saja yang dia ajarkan? Apakah makan babi atau seperti apa gitu, atau ada larangan gitu? Yang kami ikuti adalah ya cinta kasihnya Tuhan Cinta Yesus. kasih. Cuma itu doang. Mengasihi sesama. Cuma itu aja. Kan? Ya berbuat baik, melakukan segala kebaikan kepada sesama kita. Ada nggak Yesus mengajarkan kepada Anda tata cara nikah?
Tata cara nikah. Hmm. Yang dimaksud tata cara nikah ini seperti apa nih maksudnya Pak Ustadz? Iya, tata cara nikah gitu. Kalau orang menikah gimana gitu prosesnya? Ya mereka saling mengasihi dan diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh pendeta, diberkati oleh pendeta. Ada nggak Yesus ngajarin? Ada nggak Yesus ngajarin bahwa pernikahan Tentang harus pernikahan. diberkati pendeta begitu? Ah. Ada di Alkitab juga ada. Pak Ustadz mau lihat ayat. Tata caranya yang saya maksud, Bang. Nah, kalau kita bicara tata cara, sebenarnya ini kan kembali ke denominasi gereja masing-masing. Tapi intinya adalah ketika pernikahan di mana ada dua orang yang saling mengasihi dan mereka berjanji di hadapan Tuhan melalui pendeta bahwa mereka mau hidup semati bersama begitu. Yang saya maksud kayak gini, Bang. Nah, Yang saya maksud kayak gini. Ya, contoh seperti dalam agama Islam. Ya, rukun nikah ada 5. Ada mempelai wanita, ada mempelai pria, ada 2 orang saksi, ada walinya, terus juga ada akad serta maharnya. Itu tata caranya. Nah, adakah Yesus mengajari Anda tentang tata cara nikah seperti itu? Kalau itu sih, ini kan pemahaman saya ya Pak Ustadz ya. Kalau seperti itu tadi saya bilang tata cara secara detailnya kayak misalnya harus ada saksi sekian orang dan lain sebagainya, itu tergantung gerejanya, denominasi gerejanya. Jadi nggak tertulis di dalam Alkitab bahwa harus ada saksi sekian dan seterusnya. Tapi yang paling utama adalah dimana ya mereka saling mengasihi, berjanji di hadapan Tuhan dan diberkati oleh pendeta yang ada di gereja itu intinya gitu. Jadi nggak ada tertulis di Alkitab harus saksi sekian seperti Islam, nggak ada. Berarti bebas dong. Nanti ada seorang lelaki datang ke gereja bawa lelaki juga. Gimana? Lalu mau dinikahkan. Karena nggak ada tata caranya. Ya kalau menikah kan harus laki dan perempuan Pak Ustadz. Laki Kan dan itu perempuan. tertulis. Iya dong. Kan harus ada wanita dan prianya. Ada nggak Yesus ngajarin bagaimana prosesnya? Bagaimana prosesnya? Ya ada. Ya Di Alkitab sudah jelas. di Alkitab sih ya ada ya Pak Ustadz ya. Pernikahan Tapi yang dijelaskan di Alkitab itu hanya ya pernikahan itu adalah laki-laki dan perempuan yang dipersatukan begitu. Dan berjanji di hadapan Tuhan begitu ya. Tapi kalau secara mendetail yang kayak Pak Ustadz bilang tadi kan harus ada saksi sekian dan seterusnya, yaitu kembali mengikuti aturan gereja masing-masing supaya diakui oleh negara juga kan begitu kan Pak Ustadz. Nah gini Bang, masalahnya kalaunya tidak ada aturan, nanti orang bisa aja laki-laki sama laki-laki menikah, atau perempuan sama perempuan menikah, atau ada orang bawa hewan menikah dengan hewan. Loh ya nggak bisa kalau itu. Kan tadi saya udah bilang. Saya udah bilang bahwa pernikahan itu harus laki-laki dan perempuan. Jadi Masalahnya dari awal pasti pendeta udah seleksi dong. Jadi gini Bang, kalau di gereja saya nih ya, ketika seseorang mau menikah, dia akan mengikuti yang namanya bimbingan pranikah. Jadi ada bimbingan tuh, biasanya selama 1 bulan ini pria dan wanita ini akan dikonseling, mengikuti akan dikasih ya seperti pembahasan tentang pernikahan dalam Kristen itu seperti apa seharusnya nanti dan seterusnya begitu. Jadi pasti dalam proses itu pun pendeta itu nggak mungkin mengizinkan kalau pasangan ini bukan pasangan wanita dan laki-laki. Kan seperti itu. Baik, berarti tata cara nikah Yesus tidak ada mengajarkan, tapi
pendeta yang ngajarin gitu. Ya, itu kembali ke gerejanya masing-masing, denominasi gerejanya masing-masing. Jadi saya Kayak contoh heran. nih, ada gereja yang mungkin Saya herannya gini, pernikahannya Bang. gimana? Saya herannya gini. Kalau Yesus tidak ada mengajarkan tata cara nikah, Hmm? bingungnya saya dengan Kristen ini gimana ya? Nggak ada aturannya kah kayak gitu? Aturan yang dimaksudnya aturan yang seperti apa, Pak Ustadz? Karena Ibaratnya inti dari pernikahan itu kan laki-laki dan perempuan tuh, Pak Ustadz, saling Iya. mengasihi dan mereka berjanji di hadapan Tuhan. Itu prinsip utamanya. Mereka berjanji Ya. saling mengasihi. Gini, Masalah Bang. nanti ada saksi ini, yaitu kembali ke gerejanya seperti apa supaya kita benar-benar yakin bahwa mereka ini adalah pasangan yang saling mengasihi, tidak ada paksaan di sana dan ini sah secara hukum. Kan begitu. Bang, katanya kita tadi mengikuti Yesus. Tapi Betul. kok kenapa malah kita ngikutin pendeta? Kan kita ikut Yesus prinsipnya. Nggak ada Prinsipnya adalah Yesus, mengasihi tadi. nggak ada Yesus nyuruh ikuti pendeta. Ya memang nggak ada mengikuti pendeta. Ya, lalu Anda nikah itu Pendeta mengikuti Alkitab, kan begitu. ya, berarti Bang ya, Hmm. berarti ya prinsip Anda tidak berdasarkan dari ajaran Yesus, karena Yesus tidak pernah mengajarkan tata cara nikah gitu. Yesus, ya ini makanya di bagian ini kan kita jadi salah pemahaman nih, karena Pak Ustadz kan pakai cara pandangnya Islam, sedangkan kan saya bilang sesuai dengan cara pandang Kristen. Kalau di dalam cara pandang Kristen memandang pernikahan adalah kita melihat prinsip utamanya. Prinsip utamanya adalah bahwa ada laki-laki dan perempuan dan mereka berjanji akan saling mengasihi sehidup semati di hadapan Tuhan. Itu prinsip utamanya. Masalah tata caranya nanti harus seperti apa, itu memang nggak tertulis di dalam Alkitab, tapi kan kita mengikuti juga aturan negara, kita juga melihat norma-norma yang ada. Makanya pendeta akhirnya membuat tata cara itu supaya pernikahan ini sah dan sopan juga di hadapan masyarakat, kan begitu. Tapi prinsip utama kita nggak langgar, makanya kita tetap benar mengikuti Alkitab, mengikuti Kristus. Prinsip utamanya ya tadi itu. Salahnya di mana? Bahaya kalau kayak gitu Bang ya, kalaunya tidak ada Kenapa akad, bahaya? tidak ada akad, nanti ya seorang laki-laki berduaan dengan perempuan dalam satu atap, itu kalaunya tidak dinikahkan maka akan terjadi zina, kan kayak gitu. Kenapa kenapa nyambungnya ke situ, Pak Ustadz? Maksudnya mereka harus satu rumah dan satu atap. Ya kalau itu kan udah jelas-jelas melanggar norma. Ya, Itu melanggar dosa. norma, Nggak mungkin kan? pendeta menikahkan orang yang seperti itu, Pak Ustadz. Ya bebas berarti ya, bingung saya jadinya teman-teman ya. Sebutannya apa gitu bagi teman-teman kita yang Kristen, mereka menjadi satu atap itu dari dasar apa kayak gitu loh. Heran saya. Ini maksudnya Pak Ustadz ini saya bingung. Sebenarnya itu sih, saya bingung maksudnya Pak Ustadz ini gimana. Karena kan saya bilang tadi bahwa pernikahan itu adalah mereka saling mengasihi, lalu mereka berjanji sehidup semati kan di hadapan Tuhan, kan seperti itu. Artinya kalau mereka melakukan zina di luar pernikahan, ya itu memang perbuatan dosa, dan Kristen juga nggak mungkin menerima itu dong, kan seperti itu. Jadi kalau Pak Ustadz bilang kalau ada orang yang seatap serumah, ya jelas itu salah. Ya bukan berarti terus kita setuju dengan itu, ya enggak. Ya pernikahan yang benar adalah ya dia harus datang ke gereja terus Kayak mengatakan Bang, bahwa mereka mohon mau maaf Bang, dinikahkan, mohon maaf seperti Bang itu. ya. Gini, mohon maaf, bahasa kasarnya itu kayak kumpul kebo jadinya. Kenapa kayak kumpul Ada kebo? kok aturannya. Jangan berzina, itu kan ada di Alkitab. Kenapa kayak kumpul kebo, Pak Ustadz? Ya karena apa? Nggak ada tata caranya gitu loh.
Loh, tata caranya tadi saya bilang, ya kalau dia mau menikah, tata caranya adalah ya dia ke gereja toh, ngomong sama pendetanya, bilang kalau mereka ini adalah pasangan gitu, mereka mau dinikahkan, lalu habis itu nanti mereka akan mengikuti bimbingan pranikah, bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, tergantung gerejanya masing-masing. Setelah seperti itu, barulah mereka akan dinikahkan di gereja. Ya ada orang-orang Ya di udah. situ pasti yang menyaksikan kan seperti itu. Sama aja sebenarnya dengan yang Muslim. Ya udah. Beda Cuma Bang. tata Kalau kita caranya. ada Apa? Kalau Pak Ustadz tata caranya seperti apa? tata caranya ada kami. Pertama, ya Hmm. ada laki-laki, ada perempuannya, ada 2 orang saksi, terus ada wali nikahnya, ada akad atau sigotnya, maharnya gitu. Gitu Bang. Nah, kalau 5 ini tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi nikah. Oke. Tidak Itu akan tertulis terjadi di nikah gitu. Al-Quran ya Pak Ustadz ya? Di ilmu fikih, iya memang di ilmu fikih Di gitu. Al-Quran atau di Al-Quran atau di mana tertulisnya? Ya, perintah nikahnya ada di Al-Quran, lalu dijabarkan melalui fikih. Di Al-Quran di Ah. ayat apa? Coba. Banyak pangkihu ma balakum tadi, nikahilah wanita yang kamu senangi. Bagaimana tata caranya? Fikih yang menjelaskannya, ilmu fikih Nah gitu. itu ya begitu maksudnya Pak Ustadz, kan berarti kan di Al-Qur'annya kan nggak yang secara mendetail toh, tapi di Jadi fikih kayak gini gitu Bang, loh. saya mau kasih tahu Anda, nanti kalaunya ada 2 orang saksi, ya ada walinya, ada akadnya, tapi yang hadir itu dua-duanya perempuan. Ini tidak memenuhi syarat nikah gitu loh. Oh ya sama ya, Paham kita kan? juga syarat nikahnya harus ada laki-laki, harus ada perempuan, harus ada Ah, pendeta yang memberkati, ya itu Nah, syaratnya. itu yang saya tanya, adakah Yesus mengajari kayak gitu? Ada Di dong, mana? Pak. Di mana? Oke, sebentar, Kata sebentar. Yesus, saksikan punya saksi ada 2 orang gitu, atau ada walinya. Kata Yesus, di mana itu? Bentar. Kalau masalah yang ada saksinya dan seterusnya memang nggak tertulis Pak Ustadz. Tapi kalau Oh, intinya ya tentang bahwa ada laki-laki dan ada perempuan dan mereka diberkati dalam nama Tuhan, itu ada ayatnya. ya udah. Ya kalau gitu saya nggak memaksakan jawaban juga Bang ya. Yang penting kan saya udah tahu nggak ada gitu dari Yesus menyusun seperti itu. Oke Bang, thank you Ya, ya. betul. Tepuk tangan. Ada lagi Pak Ustadz? Baik, baik. Anda mau nanya Islam atau kagak? Atau saya boleh lanjut tanya? Coba saya tanya Pak Ustadz. Satu. Boleh. Tentang Mekah Pak Ustadz. Kenapa sih orang Islam Kenapa? itu harus ke sana Pak Ustadz? Karena ada perintahnya Ada perintahnya di dalam untuk Al-Quran. berhaji. Iya. Apakah Nabi Muhammad juga melakukan seperti itu Pak Ustadz? Sama. Melakukan mencium Iya. batu apa tuh namanya, Hajar Aswad itu juga ya? Oh, gini Bang. Ke Mekah itu ibadah, ritual ibadah itu dia ada susunannya, tata caranya. Nah, lagi-lagi tata cara gitu loh. Ya. Nah, itu dari mana yang tuh tata caranya itu Pak Ustadz? yang Hajar Aswad itu bukan termasuk dari tata cara tersebut, bukan. Jadi mencium Hajar Aswad itu tidak wajib. Gitu. Tapi Dicium kenapa atau harus enggak, dilakukan? enggak apa-apa. Nah, kenapa harus dilakukan? Enggak ada yang mengharuskan, Bang. Oh, oke. Enggak ada yang mengharuskan. Tapi kenapa muncul begitu Pak Ustadz? Gitu loh. Kenapa ada Jadi- orang yang punya ide untuk mencium batu itu gitu? Kalau nggak ada perintah. Nah, kayak gini. Dalam Islam itu, Bang, ya,
umat Islam itu mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kan kayak gitu. Nah, maka kami akan mencontoh beliau, seperti apa beliau hidupnya. Nah, semasa beliau diutus di tanah Arab, beliau pernah menghormati Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim yang meninggikan Ka'bah. Lalu Nabi tersebut mencium batu Hajar Aswad itu untuk tanda penghormatan. Nah, kami umat Islam ya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebut sunnahnya gitu. Nah, karena Nabi kami pernah mencium, maka kami pun juga menciumnya. Mencium itu bukan berarti menyembah, gitu. Oke. Dan tidak termasuk dalam ritual ibadah. Gitu bang. Oke, berarti tujuan mencium itu hanya mengikuti perintah Nabi. Nabi Muhammad. Apakah ada keuntungan tertentu ketika seseorang mencium batu itu, Pak Ustadz? Ya gini bang ya, apa keuntungan tertentu? Apakah ada? Ada jawabannya ya. Bagi yang mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan hapuskan dosanya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Gitu. Ada bang ya. Jadi semua yang kami lakukan itu ada dasarnya gitu loh. Oke. Gini, yang tadi Pak Ustadz sebutkan kan saya nggak paham ya itu artinya apa ya. Apakah maksudnya apabila tadi kan kamu Pak Ustadz mencintai bilang, Allah, nih saya artikan. Qul in itu, kuntum, katakanlah ya, in kuntum, katakanlah jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah sunnah nabinya. Gitu. Oke. Ikutilah bagaimana nabinya itu mencontohkan. Contoh kami sholat juga bang ya. Kami sholat, kan abang pernah lihat orang sholat kan gitu. Nah itu kan yang mencontohkan juga nabi kami. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, kata nabi saya. Kata nabi kami. Maka kami tiru gitu. Pengampunan dosanya di mana Pak Ustadz? Maksudnya? Pengampunan dosanya. Kan tadi kan Pak Ustadz bilang kalau mencium batu itu kan dosanya diampuni. Tapi yang Pak Ustadz sebutkan barusan kan hanya perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad tadi. Nah, ada bang. Keuntungan penghapusan dosanya itu di mananya begitu? Karena kita mengikuti Nabi, ya karena kita mengikuti Nabi, Allah hapuskan dosanya. Bentar. Saya bukakan datanya. Coba ya. Saya kasih dalilnya sama abang. Oke Pak Ustadz. Langsung ininya aja, langsung dalil gitu. Tunggu. Apa yang di surah Ali Imran ini Pak Ustadz? Bukan. Batu Hajar Aswad itu hadis. Bukan itu. Sabar ya. Sabar. Panjangnya literasinya ini.
Sabar ya kawan-kawan. Saya membukanya HP-nya biar ada dalilnya gitu. Oke, nggak apa-apa Pak Ustadz. Biar Ya, jelas. bentar. Biar jelas. Itu yang saya maksud. Ini bang. Kita baca ya. Hadis ini nih ya. Seperti diriwayatkan oleh Jabir ibnu Abdullah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Makkah, dia sampai ke batu hitam dan menyentuhnya. Lalu dia berjalan ke sebelah kanannya dan berlari 3 kali dan berjalan 4 kali. Nah, ini contoh-contohnya gitu. Terus ada lagi hadis yang lain ya. Saya ya tahu bahwa Anda hanyalah sebuah batu yang tidak dapat memberi keuntungan atau menimbulkan bahaya. Jika bukan karena saya telah melihat Nabi mencium, saya tidak akan mencium Anda. Ini sahabatnya. Jadi itu hanyalah sebuah batu gitu loh bang. Ya. Nah terus mengapa dosa? Ya. Rupanya batu Hajar Aswad dahulu diturunkan dari surga. Masih berwarna putih bersih. Lalu mengapa kini Hajar Aswad justru berwarna hitam? Ternyata dosa-dosa umat manusialah yang membuat Hajar Aswad yang dahulu berwarna putih berubah menjadi hitam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika batu hitam turun dari surga itu lebih putih dari susu. Tapi dosa anak-anak Adam membuatnya menjadi hitam. Jadi gitu. Oke, berarti ketika kita mencium batu Hajar Aswad itu dosa kita kan bisa dibersihkan gitu ya Pak Ustadz ya. Itu apakah Iya. bersih total atau sebagian doang yang hilang atau gimana itu maksudnya Pak Ustadz? Yang dimaksud Ya seluruh sehabis-habisnya dosanya gitu. terhapus. Sehabis-habisnya. Kalau misalnya Pak Ustadz, saya ini seorang pejabat misalnya, terus saya korupsi bermiliar-miliar, lalu saya beli tiket, saya bayar itu untuk sampai ke sana, lalu saya cium batu itu, apakah dosa saya yang sebelumnya hilang semua Pak Ustadz? Nah, bang, yang dilakukan ya dalam agama Islam itu, yang Anda lakukan itu Anda akan pertanggungjawabkan. Dosa itu terbagi 2 bang dalam agama Islam itu. Ya, dosa kepada sesama manusia, terus dosa kepada Tuhan gitu. Kalaunya kepada Tuhan, yang penting bukan syirik, itu mudah tobatnya. Tapi kalaunya dengan manusia, maka kita harus tunaikan dulu urusan dengan manusia tersebut gitu. Oke, berarti makanya tadi saya tanya ke Pak Ustadz, dosa yang terhapus ketika mencium batu Hajar Aswad ini dosa yang mana gitu? Ya kan Pak Ustadz dosa habis-habisnya saya. dosa Berarti dosa yang yang sama Allah tadi lah. kepada berarti Allah ya. Subhanahu wa taala. Oke, Kan kayak yang gitu. pada sesama tadi ya dia harus tanggung jawab begitu toh. Tanggung Nah, jawab. gimana caranya manusia itu bisa bertanggung jawab dengan dosanya itu Pak Ustadz? Maksudnya gimana? Kan dia kan korupsi banyak nih. Terus banyak orang dirugikan. Lalu dia ada, minta Bang. pengampunan Di dari Allah. dalam tapi supaya di dalam dosanya paham hilang kami tuh gini, gimana Bang. tuh? Dalam paham kami ya dalam agama Islam itu ada namanya di Yaumul Hisab nanti. Hari perhitungan. Oke. Di Tapi situ. maksudnya di dunia ini loh Pak Ustadz, bisa nggak sih seseorang akhirnya kembali tanpa dosa ketika dia sudah korupsi begitu banyak dan merugikan banyak orang? Caranya seperti apa? Caranya seperti apa? Itu Allah perhitungannya nanti di Yaumul Hisab. Gak bisa. Berarti kita nggak bisa menghitung itu. lakukan apa-apa Pak Ustadz. Apakah Iya, perbuatan baik kita mampu untuk menyeimbangkan dosa kita? Yang tadi? jelas gini bang ya, yang jelas gini ya, kalau dia korupsi, habis itu apa yang perlu dia lakukan? Maka dia tobat gitu, tobat akan diampuni. Oke.
Yang diampuni ini dosa yang sama Tuhan atau yang sama Yang orang-orang tadi yang ini? dia melakukan korupsi tadi gitu. Oke, berarti enak dong Pak Ustadz kalau gitu. Ya saya korupsi apanya? aja terus habis itu saya saya korupsi udah dapat duit bermiliar-miliar terus saya tinggal bertobat. Nah, Hilang dosa kalau saya nyeti- Pak Ustadz. Terus belum orang-orang tentu yang tobat. menderita itu Gini gimana? Bang, gini, belum tentu Anda tobatnya itu diterima. Ayo, Nah, pertanyaan saya gimana caranya supaya tobat kita diterima? Kan itu. kembalikan uang yang dikorupsi tadi. Itu. Oke, jadi harus mengembalikan semua orang uang yang dikorupsi tadi Itu gitu Bang. ya. Ada kan tata caranya gitu. Kalau dia membunuh Pak, apa Pak Ustadz? Kalau membunuh ada Bang, ada beberapa, bisa bayar diat atau Bayar diat. nyawa ganti nyawa. Iya. Bayar diat itu gimana tuh maksudnya? Diat itu kayak denda, sejenis denda gitu. Ada hitungannya. Pakai uang. Iya. Ya kalau dia membunuh untuk menutupi kasus korupsinya bermiliar-miliar, dia bayar itu bisa dong. Beda lagi membunuh dengan korupsi. Beda Loh, kasus bukan gitu. kan tadi kan kata Pak Ustadz kan bisa pakai diat tuh. Diat kan bayar pakai uang. Ya uang korupsinya Diat. aja dia bayarin. Diat itu kalau kita hitung sekarang, diat membunuh keluarga orang ya, kita bayar dendanya kepada keluarganya itu hitungan sekarang nih Bang ya, sekitar berapa yuk, 850 miliar kalau nggak salah perhitungannya tuh. Dendanya kayak gede kali gitu. Ya, tapi artinya berarti uang ini bisa menghapus dosa Pak Ustadz berarti. Bukan, itu tata caranya. Kalau mau bertobat gitu, mau diampuni dosa pembunuhannya. Iya, 100 ekor berarti bisa unta. pakai uang dong Pak Ustadz. Nah, pertanyaan saya sih gini Pak Ustadz. Kalau seandainya dosa-dosa itu bisa diampuni menggunakan uang, bayar diat, ya Bukan uangnya yang menghapus dosa ya. Bukan. terus apa? Tadi katanya diat Pak Ustadz, gimana nih? Iya, bukan uangnya yang Gimana menghapus dosanya. Jadi yang menghapus dosa ini apa yang sebenarnya? menghapus dosanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi Anda ikuti tata cara aturan tobatnya gitu. Iya, berarti kan seakan-akan seperti ini Pak Ustadz. Contoh, Tuhan itu hakimnya, kita sogok hakimnya, akhirnya hakimnya Itu bisa mengampuni, disogok, kan gitu. Allah nggak bisa. Ngaco Tapi kan Bang. tadi bayar pakai Kalau- diat kalau- Pak Ustadz. Kalau Allah nggak bisa disogok, aneh-aneh aja Loh, tapi ente. kan Pak Ustadz bilang katanya dosanya bisa dihapus kalau kita bayar diat. Ya misalnya kita bayar Iya. ke manusia lah, bayar diat tuh berapa ratus miliar tadi. Terus Allah akhirnya mengampuni. Berarti seakan-akan Allah ini mengampuni sesuai dengan bayaran kita, kan gitu jadinya Pak Ustadz. Lah, bukan seperti itu. Loh, itu logikanya kan gitu Pak Ustadz tadi. Bukan seperti itu. Jadi gimana? 850 miliar tadi kan untuk pengganti bayar diat. Betul. Ya. Bayar diat toh. Nah, setelah dia bayar, dosanya diampuni. Nah, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah iya, berarti kan Allah mengampuni berdasarkan uang yang kita bayar. Iya, karena tata caranya seperti itu tobatnya. Nah iya, berarti uang itu ya seakan-akan seperti Ganti rugi. bisa membayar pengampunan Tuhan. Bukan uang, bukan semua pakai uang, Bang. Enggak. Dia diat itu pakai hitungan onta dulu, 100 ekor onta. Gitu. Kalau di zaman Nabi. Oke. Ya, oke, ya, cukup. Bukan cuma uang aja gitu. Nanti Anda pikir uang bisa tebus dosa, enggak. Kalau Nah iya, hitungannya karena dulu, jadinya pandangan saya jadinya seperti itu Pak Ustadz. Kalau pakai dulu kalau bayar-bayar di gitu. zaman Nabi pakai ukuran 100 ekor unta gitu. Oke, karena Pak Ustadz, kalau di Kristen dosa itu nggak bisa diampuni dengan apapun, bahkan dengan perbuatan baik yang kita lakukan pun nggak bisa. Mau kita bayar berapapun itu nggak bisa. Dosa tetap dosa, upah dosa adalah maut. Itu di Kristen. Itu sebabnya dosa hanya mampu dibayar
oleh maut, kematian gitu. Makanya akhirnya karena nggak ada satupun manusia yang mampu untuk membayar dosa kita gitu ya, dosa manusia sendiri, maka harus ada satu pribadi yang menggantikan kita, yang nilainya sebanding dengan dosa-dosa kita itu, yaitu Kristus itu sendiri. Jadi harus ditumbal gitu. Betul, ya bukan ya Oh, oke lah kalau kita tumbal. menggunakan bahasa penumbalan ya boleh, tapi Aduh. bahasa halusnya adalah pengorbanan, Pak Ustadz. Oh, Ya, pengorbanan, tumbal sebenarnya sih tumbal. artinya mirip sih, Pak Ustadz. Harus ada ditumbalin kalau kayak gitu. Loh, benar Pak Ustadz, benar. Karena nggak ada satupun manusia yang mampu membayar dosanya sendiri, bahkan melalui perbuatan baik. Gitu. Ini pandangan Kristen loh Pak Ustadz ya. Jadi perspektifnya saya menggunakan perspektif Kristen. Contoh tentang dosa tadi lah gitu ya. Kita berpikir bahwa oh dosa ini bisa dibayar lewat perbuatan baik. Kayak tadi contohnya dia korupsi, ya kembalikan aja uangnya yang dia korupsi, selesai dosanya hilang. Di Kristen nggak bisa seperti itu. Dosa tetap dosa. Upah dosa adalah maut. Jadi dosa yang kita perbuat itu adalah upahnya kematian. Begitu. Itu tertulis di Alkitab. Ya, Lalu di kenapa? Alkitab Roma. Kenapa harus Yesus yang menebus? Kenapa harus Yesus yang menebus? Karena manusia itu berdosa juga, Pak Ustadz. Manusia itu berdosa. Kan juga. dosa-dosa Anda. Betul. Oh malah Yesus yang menebus. Apa Karena hubungannya? Yesus mengasihi manusia. Jadi gini, Karena Yesus ini kan mengasihi Allah. manusia, maksudnya gimana? Betul. Gini. Bang, gini secara logika, Anda yang berhutang, Betul. Anda yang bayar hutang, bukan orang lain gitu loh. Oke, saya gini Pak Ustadz. Kalau saya yang berhutang, Pak Ustadz, kalau saya yang berhutang dan hutang saya itu terlalu besar dan saya nggak bisa bayar, apakah saya mampu bayar hutang saya sendiri? Nggak mampu. Nggak mampu. Maka harus ada Bukan orang logika. lain. Ya, maka harus ada orang lain yang punya nilai, yang punya uang sebesar hutang saya, yang membayar dosa saya. Nah, Bang, Anda tidak mampu bayar hutang, kenapa malah orang yang disuruh? bukan orang yang disuruh, dia yang memberi diri untuk Aneh membayar kan? dosanya. Gini loh Pak Ustadz. Enggak Justru cocok loh, ini Bang. Pak Ustadz. Loh, gini Pak Ustadz. Justru inilah inti kasih itu Pak Ustadz. Jadi kita Apa ini ya? kan terlalu berdosa. Dosa kita terlalu banyak dan kita nggak mampu Terlalu bayar banyak, dosa kita. Kita nggak mampu menebus dosa kita. Maka harus ada pribadi lain yang bisa menebus dosa kita itu dengan nilai dia. Alasannya apa? Karena Kok dia malah begitu orang yang mengasihi ditumbalin kita, Pak gitu? Ustadz. Ya karena itulah bukti kasih Tuhan Pak Ustadz. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, makanya Dia sendiri yang mau menebus dosa kita dengan membayar atau mengganti hukuman dosa itu tadi, upah dosa tadi, yaitu kematian, maut tadi. Begitu. Karena manusia Nggak masuk nggak mungkin akal, Bang. mampu membayar dosanya dia. Ya, kalau Kenapa nggak manusia masuk tidak akalnya, mampu Pak Ustadz? tidak mampu membayar dosanya, karena apa? Ya, seseorang yang melakukan kejahatan maka dia akan bertanggung jawab dengan kejahatannya tersebut, kan gitu. Betul. Tapi kalau manusia itu nggak mampu bertanggung jawab dengan dosa yang dia perbuat, lalu seperti apa? Nah, Pertanyaan saya lalu gini, seperti- pertanyaan saya gini, mampukah manusia itu membayar dosanya sendiri? membayar dosa, Ya, menebus dosanya sendiri, menghapus dosanya sendiri, mampu nggak? manusia menghapus dosa mampu atau tidak? Kalau kami kan tadi ada caranya tobat. Nah, itu makanya tadi saya bilang perspektifnya Pak Ustadz dengan perspektifnya Kristen itu berbeda. Kalau di Kristen nggak ada satupun manusia yang mampu menghapus dosanya sendiri. Kenapa? Yang saya bikin heran, Nah. yang saya bikin heran itu di titik ini loh Bang ya. Ketika kata Anda hutangnya udah gede gitu ya, Anda kagak sanggup bayar, kenapa malah orang yang Anda suruh bayar gitu loh? Oke, gini. Oke, saya jelasin ya. Nah Pak Ustadz. itu Saya yang jelasin saya dari nggak awal ya. ngerti. Oke, saya jelasin dari awal. Oke, jadi kan gini.
Dari awalnya adalah kita ini manusia diciptakan oleh Tuhan. Tapi di bagian ini Tuhan yang Kristen maksud adalah 3 pribadi ya Pak Ustadz. Nanti kalau kita bahas itu panjang. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Begitu. Mereka menciptakan manusia. Makanya kalau Pak Ustadz baca di kitab Kejadian itu, baiklah kita menciptakan manusia sesuai gambar dan rupa kita. Dia nggak pakai kata saya, tapi menggunakan kata kita. Itu panjang, nanti kita bahasnya panjang Pak Ustadz kalau situ. Kita fokus ke bagian yang tadi. Fokus ke hutang tadi Bang, bukan penciptaan ini tadi. Betul. Tapi kan saya harus tarik dulu dari sana supaya Abang nggak bingung. Nah, jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, gitu ya. Nah, manusia ini diberikan kehendak bebas. Dia bisa melakukan baik, dia bisa melakukan yang jahat. Tujuannya apa? Supaya manusia bisa mengasihi Tuhan sesuai dengan keinginan hatinya sendiri. Bukan seperti robot yang disetting harus mengasihi Tuhan terus. Nah, konsekuensinya adalah manusia akhirnya memilih untuk jatuh ke dalam dosa. Itulah yang Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, dan akhirnya keturunan-keturunannya semuanya pun punya dosa. Begitu. Mulai sampai sekarang pun manusia kan kita sering melakukan dosa kan. Gitu. Nah, upah dosa itu adalah kematian. Begitu. Upah dosa adalah kematian. Dan dosa yang diperbuat oleh manusia itu nggak bisa dihapus oleh manusia itu sendiri. Karena manusia itu sendiri pun, semua kebaikan yang dia perbuat itu adalah kebaikan yang semu. Karena kalau kita baca di beberapa ayat, dibilang bahwa kebaikan kita itu seperti kain kotor, tidak ada yang baik dan sebagainya. Jadi perbuatan baik manusia itu nggak pernah baik sebenarnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena standar kebaikannya orang Kristen itu bukan hanya dari perbuatan. Nah, ini saya masih jelasin ya Pak Ustadz ya, sebentar ya Pak Ustadz. Ya kita dengar dulu teman-teman, kayak gimana ceritanya gitu. Jadi perbuatan baik yang dimaksudkan di dalam Kristen adalah itu nggak ada yang baik gitu. Karena semua kebaikan kita itu pasti kotor. Contoh lah misalnya kita berbuat baik, misalnya saya mau menolong anak yatim gitu. Pada akhirnya ketika kita tolong anak yatim, kalau kita tanya lagi kenapa kamu tolong anak yatim? Ya supaya saya dapat pahala, supaya saya masuk surga. Pada akhirnya kebaikan itu kembali lagi orientasinya kepada diri sendiri. Jadi untuk keuntungan diri sendiri. Jadi kebaikan itu nggak pernah tulus. Bahkan kebaikan yang kita perbuat pun misalnya saya nggak butuh timbal balik. Tapi ketika kebaikan kita tidak diberikan kata terima kasih, mungkin kita akan ngerasa sakit hati dan seterusnya. Itu udah menjadi satu bukti bahwa kebaikan manusia itu nggak pernah benar-benar baik. Semua kebaikan itu pasti salah gitu, pasti kotor. Nah dari situ akhirnya kita bisa melihat bahwa nggak ada satupun manusia yang bisa benar-benar berbuat baik. Jadi dosa kita kalau kita balas dengan kebaikan itu nggak akan pernah setara gitu, nggak akan pernah selesai. Maka dosa itu harus diselesaikan lewat kematian itu tadi, karena upah dosa adalah maut. Jadi kalau misalnya manusia harus membayar dosanya, artinya manusia semua harus binasa. Karena upah dosa adalah maut, nggak ada satupun orang yang bisa selamat. Tapi karena Tuhan begitu mengasihi manusia, Tuhan begitu mengasihi kita, maka Dia harus adalah Allah yang adil juga. Ketika Dia mengasihi manusia, kalau Dia bingung saya ceritanya Bang, bingung serius. Kenapa Anda malah menuduh Adam yang berdosa? Kalau Adam yang berdosa, mau ditebus dosanya ya Adam yang disalib lah. Gimana sih? Memang begitu Pak Ustadz. Seharusnya. Ya, kalaunya Adam yang bikin dosa, ya menurut Kristen, yang menebus dosanya itu juga harus Adam yang disalib, bukan Yesus. Ya betul, harusnya seperti itu Pak Ustadz. Harusnya seperti itu. Kalau seperti itu artinya manusia nggak ada lagi di dunia. Karena semua manusia berdosa dan semua manusia binasa. Kan artinya begitu? Apa hubungannya dengan orang lain? Dosa-dosa sendiri ya. Tiba-tiba malah orang lain yang disuruh berkorban gitu atau bayar. Aneh gitu loh. Ya karena tadi saya bilang Pak Ustadz, karena semua manusia kan sudah jatuh dalam dosa kan. Artinya mereka semua pasti binasa. Tapi Tuhan ini mengasihi manusia tadi, mengasihi kita ciptaannya, dan Tuhan nggak mau kita binasa. Makanya upah dosa yang mau tadi itu harus tetap terlaksana.
Karena upah dosa maut. Nah, yang melaksanakan upahnya mautnya tadi itu siapa? Ya Tuhan itu tadi, Tuhan Yesus yang menjelma menjadi manusia, dan dia membayar upah dosa itu dengan dia memberikan dirinya untuk mati di kayu salib, supaya dosa-dosa kita dihapuskan oleh Tuhan. Nah, seperti itu Pak Ustaz. Banyak kali ya kayak gitu. Bentar teman-teman, saya sengaja pengen tahu ceritanya kayak gimana. Coba kita dengerin dulu Nah, gitu. itu Ternyata Pak Ustaz, itu. ternyata bagi saya kagak masuk akal gitu loh, Bang. Ya, nggak apa-apa sih Pak Ustaz. Tapi ya itu yang Iya, saya bisa jelaskan. kenapa saya nilai kagak masuk akal? Masa kita yang pinjam duit, ya kita yang menikmati duit pinjaman tersebut, malah orang lain yang disuruh bayar. Aneh gitu loh. Tapi gini Pak Ustaz, kalau tapi Pak Ustaz kan bilang kayak gitu kan nggak masuk akal. Tapi ada nggak orang yang seperti itu Pak Ustaz di dunia ini? Orang yang Ada seperti orang itu. misalnya ada orang yang berhutang karena dia nggak mampu bayar, akhirnya orang lain yang punya uang banyak yang dia lunasi hutangnya. Ada nggak? Orang yang banyak, dermawan kayak gitu maksudnya. Betul, ya. Ada nggak? Ada orang dermawan yang melunasi hutangnya. Oh, betul, ada nggak? Nah, itu mungkin bisa terjadi. Ya iya, sama. Berarti ketika kita punya hutang, dosa yang begitu besar dan kita nggak mampu bayar, lalu ada Tuhan yang mau melunasi semua hutang itu, karena dia punya Tuhan uangnya, melunasi gitu ya. hutang. Betul, hutang dosa. Berarti bisa dong, masuk akal dong. Gak masuk akal, Bang, tetap. Loh, Tebusnya Pak ke Ustadz siapa? bilang, tadi kan Pak Ustadz bilang kalau ada orang yang Beda punya itu. hutang, lalu habis itu ada dermawan yang mau bayarin, masuk akal. Nah, sekarang kan sama. Kita berdosa. Dosa itu kalau di perjanjian lama gitu ya, itu dosa itu bicara juga tentang hutang begitu. Jadi hutang yang begitu besar, upah hutangnya itu, cara membayar hutangnya itu adalah dengan kematian. Jadi cara melunasi berarti gini, hutangnya Bang. itu hanya lewat kematian, gitu loh. Kesimpulannya ya berarti Anda itu berharap orang yang membayari. Kayak gitu. Bisa terjadi, tapi berharap orang yang membayari, kan kayak gitu. Nah, sekarang gini, kalau misalnya tadi orang yang berhutang tadi ditolong sama dermawan tadi, apakah karena orang yang berhutang ini berharap dari yang dermawan, atau bisa jadi juga karena dermawannya memang mengasihi orang itu sehingga dia lunasi? Gimana? Kan tadi ada orang yang berhutang nih, terus ditolong sama orang yang dermawan, punya uang banyak, Terus? tolong tuh dia lunasi. Bayarnya ke siapa? Kan kesimpulannya bisa dua, yang bayar kan yang dermawan tadi loh, kan ada orang punya hutang Bayarnya ke banyak. siapa gitu loh? Ya bayarnya ke yang dimana dia berhutang. Contoh misalnya dia si A ini hutang Sekarang sama si B. kalau dosa Anda ini kemana bayarnya? Kalau dosa saya, bukan kemana bayarnya, cara Kemana membayarnya nebusnya? seperti apa? Bukan, Cara kemana membayarnya nebusnya? seperti apa? Kan dosa ini kan tadi saya bilang Pak Ustadz, upah dosa adalah maut. Jadi Iya, dosa ditebus dari apa? Kan Anda menganalogikan seperti orang yang dermawan tadi. Kan itu Betul. dibayarin kan kepada pemberi hutang. Nah sekarang kalau ke dalam keagamaan Anda ya, dalam keagamaan Betul. Anda, dosa ini tebusnya kemana gitu loh? ya ini bukan kemana Bang. Kan intinya Kan nggak gini. jelas, berarti nggak cocok, Bang. Dengar dulu Bang. Berarti dengar nggak dulu, dengar dulu. cocok analogi Anda tadi yang dermawan Dengar tadi dulu, nggak dengar dulu. cocok. Dengar dulu. Aduh, Kan gini, aduh. kan orang punya hutang. Hutang ini mau dilunasi, dia nggak bisa bayar hutangnya, dan hutang ini harus dilunasi kan seperti itu. Nah, yang melunasi adalah seorang yang dermawan ini. Kenapa orang dermawan ini mau melunasi hutang orang ini? Karena dia mengasihi orang ini, makanya dia lunasi. Intinya adalah hutangnya lunas, kan gitu. Nah, kalau dosa, gimana cara kita membayar dosa? Bagaimana kita menyelesaikan dosa, menghapus dosa? Cara penghapusannya adalah dengan kematian. Itu yang tertulis di Alkitab. Makanya kita nggak bisa gunakan perspektif Islam ya Bang di sini. Karena di Alkitab tertulis ini, bahwa Bang, upah dosa adalah maut. kalau di kitab Anda ya dosa itu tanggung sendiri-sendiri.
Dari mana? Yehezkiel Di mana 18 tertulis? nomor 20. Apa? Coba sebutin. Yehezkiel 18 Yehezkiel, nomor coba. 20. Iya. Kita lihat ya. Saya coba berusaha untuk memahami teman-teman, dengerin dari tadi ya, ikuti alurnya gitu, ikuti kemauan dia. Buntu juga akhirnya gitu. Yehezkiel berapa Pak Tebu- Ustadz? Tebusnya ke siapa nggak ketahuan juga. Heran ya. Yehezkiel berapa Pak Ustadz? Yehezkiel 18 nomor 20. 18 nomor 20. Bukannya saya masuk perangkap, saya memang sengaja masuk gitu. Oke, di sini kan dibilang nih, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayahnya tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenaran dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Nah, Oke, ya tunggu dulu Pak Ustaz. Kita tuh harus lihat. dosa tanggung sendiri-sendiri. Oke. Hayo. Kata siapa dosa ditebus? Hayo. Benar ya Pak Ustaz. Kita ketika kita membahas Alkitab ini, kita nggak bisa lepas dari konteksnya. Ayo. Sengaja teman-teman ya. Orangnya enak masalahnya ya, diajak ngobrol gitu ya. Bukan saya masuk perangkap, saya paham gitu. Paham yang dia maksud. Tapi saya mau ikuti dulu apa maksudnya dia gitu. Ternyata buntu pula. Baik, langsung tembak aja udah, dosa tebus sendiri-sendiri. Sesuai Yehezkiel 18 nomor 20. Tuh. Nah, bentar Pak Ustaz. Gimana tuh? Gimana bang? Bingung abangnya. Bentar. Sampai macet dia, ngelak teman-teman. Nah, kayak gimana tuh kan? Sabar Pak Ustaz. Kan tadi Pak Ustaz juga nyari-nyari loh, sama kita. Judul kayak ngegip. Makasih ya kawan-kawan ya ngingatin. Saya nggak tahu teman-teman ya, yang mana yang judul, yang mana bukan, saya nggak tahu jujur. Tapi kalian bisa tahu judul itu kayak gimana sih? Ini akun judul gitu. Bukan makan teman-teman, saya makan Saya permen. coba jawab ya Pak Ustaz. Apa tuh? Oke, ini kan Yehezkiel ini kan adalah perjanjian lama Pak Ustaz. Nah, Pak Ustadz harus menggunakan cara pandang Kristen melihat perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi perjanjian lama itu adalah gambaran tentang apa yang akan Kristus lakukan nanti di perjanjian baru. Jadi perjanjian baru itu adalah penggenapan dari apa yang tertulis di perjanjian lama. Contoh. Sebelum saya masuk ke sini ya, tadi saya sempat dengar Pak Ustadz itu bicara tentang soal babi ya.
Ya bentar, saya ikuti lagi nih. Oke. Ya, ini sebentar nih, kan saya kasih pengantar dulu. Biar aja teman-teman kita ikuti dulu dia. Tentang yang babi tadi Pak Ustadz ya. Pak Ustadz kan bilang Oh, di Imamat itu bahwa babi itu haram. Tapi di dalam perjanjian baru itu Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan gitu ya bahwa semua makanan bisa dimakan begitu. Nah, seakan-akan seperti ada kontradiksi antara perjanjian lama sama perjanjian baru. Perjanjian baru bilang semua bisa dimakan, semua bebas dimakan. Tapi perjanjian lama babi ya diharamkan. Begitu. Karena perjanjian lama itu mengikuti hukum Taurat. Gitu. Jadi semua terus? aturan yang dibuat perjanjian lama itu mengikuti hukum Taurat dan semua hukum Taurat itu sudah digenapi oleh kematian Kristus di kayu salib. Itu sebabnya di perjanjian baru, orang-orang perjanjian baru itu tidak lagi mengikuti hukum Taurat, Oh, tapi digenapi itu berarti mengikuti apa yang Kristus lakukan. setelah digenapi itu berarti tidak diikuti Tidak lagi lagi gitu. tidak mengikuti hukum Taurat ya Pak Ustadz. Hukum Oh, Taurat. Bukan seluruh Alkitabnya perjanjian lama itu nggak diikuti, tapi hukum Tauratnya di perjanjian lama itu udah nggak diikuti lagi. Contoh, misalnya kayak tadi makan babi, oh. gitu ya. Terus tentang aturan Bang, ini yang dosa ditanggung sendiri, lalu Bang, memberi, hmm, dimarahi Yesus Anda kalau kenapa? kayak gitu. Coba buka ya Matius 5 nomor 17 dan 18. Matius 5 nomor 17 dan 18. ya Ayo. tertulis Pak Ustadz. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk Ah, meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. menggenapinya. Artinya, Kristus itu sudah menggenapi semua hukum Taurat yang dilakukan di perjanjian lama. Lanjut lagi, Jadi coba kita, lanjut lagi. jadi kita tidak perlu lagi wajib melakukan hukum Taurat yang di perjanjian lama itu karena sudah digenapi Ah, oleh Kristus. bukan berarti Yesus meniadakannya di situ. Menggenapi. Ya memang bukan berarti meniadakan, benar bahasanya meniadakan. Kita tidak lagi Ber- mengikuti hukum bukan Taurat di perjanjian bukan lama. tidak lagi mengikuti. Dia cuma menggenapi, sudah tergenapi artinya hukum itu dipakai gitu. Loh, kalau sudah tergenapi Pak Ustadz, berarti manusia nggak perlu lagi mengikuti hukum Taurat itu, karena hukum Tauratnya sudah digenapi oleh Kristus kan gitu. Ah, Jadi yang tapi perlu kita enggak, lakukan tapi kan adalah tidak mengikuti membatalkan, Kristusnya, gitu loh. tidak membatalkan dan tidak meniadakan kan gitu. Iya, tidak Ah, meniadakan. Kalau beda antara meniadakan dengan tidak perlu mengikuti lagi ya Pak Ustadz. Meniadakan itu berarti udah nggak ada hukum Taurat itu. Tapi hukum Taurat itu ada dan sudah digenapi semuanya oleh Kristus. iya. Jadi kita nggak perlu lagi ngikuti Berat, hukum Taurat itu berarti karena Kristus gini sudah bang, lakukan, gitu loh. berarti kalau udah digenapi hukum tersebut tidak terhapus, bukan Ya, tiada, iya, tidak tetap terhapus, ada, tetap tetap ada, ada. tapi kita tidak perlu Eh, mengikuti lagi, lah tetap kenapa tidak ada perlu mengikuti lagi? Padahal karena kata sudah Yesus digenapi itu, oleh Kristus. padahal kata Yesus harus diikuti. Loh, di mana suruh diikuti? Hmm. Kata Yesus di mana suruh diikuti? Kan Yesus bilang, saya bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Berarti semua itu sudah digenapi oleh Kristus dan kita nggak perlu lagi mengikuti menuruti hukum Taurat. Yang kita perlu ikuti adalah orang yang sudah menggenapinya itu, pribadi yang menggenapinya itu, yaitu si Kristus itu tadi. Bang, gini ya, Begitu. janganlah kamu menyangka kata Yesus bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat atau Betul, kitab para nabi. Ini saya baca ya. betul. Ah, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan Mm-mm, untuk menggenapinya. Ya, karena betul. aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun ya tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Oke? Karena itu Oke. siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil kata Yesus dan mengajarkannya demikian, maka ia akan menduduki tempat paling rendah dalam kerajaan sorga.
Artinya apa, Bang? Ketika Yesus itu menggenapi, bukan berarti hukum itu tidak terpakai lagi. Enggak. Ini Hmm, pertanyaan saya hmm. gini Pak Ustadz. Kalau hukum itu masih dipakai lagi, harus diikuti sebagai standar keselamatan, ngapain Kristus harus menggenapi itu? Ya, karena apa? Kenapa Yesus itu menggenapi? Ya karena dia memang diutus untuk Bani Israel agar menjalankan semua hukum-hukum yang telah diperintahkan Tuhan, Bang. Tujuannya apa? Yang membawa Israel Tujuannya membawa ke hukum Israel. Tuhan. Iya. Ya, tujuannya buat apa? Menggenapi kalau pada akhirnya mereka tetap harus ikutin hukum Taurat. Kalau Bukan gitu dari berarti awal nggak perlu digenapi, Pak Ustadz, kan tetap ngikutin juga. hukum itu bukan masalah untuk digenapi atau tidak. Hukum itu adalah peraturan yang berlaku, kan kayak gitu. Iya, kan gini loh, logikanya loh Pak Ketika Ustadz. Kan gini, Bang. ada hukum nih, ada hukum. Ketika Terus hukumnya ketika digenapi. ah, Kalau misalnya nggak digenapi hukumnya, berarti kan kita tetap lakukan nih hukum ini. Tapi karena udah digenapi, ya berarti kita nggak perlu lakukan lagi. Kalau misalnya kita masih perlu lakukan itu, nggak usah digenapi. Karena pada akhirnya sama aja, tetap dilakukan, kan gitu, nggak ada bedanya. Terus ngapain harus digenapi? memang itu kan kata Yesus kayak gitu. Mau kayak gimana? Nah, ya itu makanya saya jelaskan gitu loh. Kata Yesus, selama langit dan bumi ini ada, ya belum lenyap Betul. satu iota pun dari Taurat itu tidak dapat ditiadakan gitu. Betul. Ini gini Pak Ustadz, gini. Nah, ini saya coba bantu jelaskan ya Pak Ustadz ya. Jadi yang di ayat 18 dan 19 itu menjelaskan tentang hukum Taurat itu. Jadi kan di sini dibilang janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Karena apa? Karena hukum Taurat ini nggak bisa ditiadakan, bahkan satu iota titik pun itu nggak bisa ditiadakan, kan di sini bilang kan sebelum Gini, semuanya terjadi. Gini, Bang, maksud Yesus menggenapi itu dia mengerjakan, menggenapi, bukan Betul, mengganti, betul. bukan mengganti, bukan. Siapa yang bilang pengganti, Bang? Kenapa diganti hukumnya jadi hukum kasih? Karena sudah digenapi oleh Kristus, Bang. Lah, enggak mengganti. Menggenapi itu bukan mengganti. Gimana sih? Iya, gini loh. Kan dia menggenapi nih. Tujuan dia menggenapi itu apa? Karena gini loh, Bang. Karena nggak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa mengikuti 100% hukum Taurat. Jadi di zaman Perjanjian Lama, semua orang itu disuruh untuk mengikuti hukum Taurat itu, yang begitu banyak itu. Bahkan kalau Pak Ustadz baca ahli-ahli Taurat itu, mereka punya hukum itu ratusan. Itu pecahan dari 10 hukum Taurat itu. Dan semua orang Israel itu harus mengikuti itu untuk mendapat keselamatan. Tapi nggak ada satupun orang yang mampu menyelesaikan itu. Karena kalau standarnya itu semua orang pasti binasa. Makanya Kristus yang menggenapi itu supaya manusia nggak perlu lagi harus ngikutin hukum Taurat, tapi mengikuti Kristusnya, percaya kepada Kristusnya. Itu tujuannya, Bang. Karena kalau ngikutin hukum Taurat, nggak ada satupun manusia yang selamat, Bang. Binasa semua. Bang, menggenapi itu pertama, satu, bukan mengganti gitu. Bukan menghilangkan atau mengganti. Yesus itu menggenapi artinya dia mengikuti aturan tersebut. Sebagaimana Iya, kita bikin betul. jalan ya. Kita bikin jalan. Yesus itu pengaspalannya gitu. Yang Betul. terakhir gitu. Betul. Nah, setelah ini bener nih. Ya, saya setuju nih. setelah aspalnya itu jadi, maka aspal itu akan digunakan motor-motor yang lain. Tetap digunakan Setuju. hukumnya. Setuju Pak Ustadz. Gini Pak Ustadz, ingat. Awalnya kan jalannya rusak. Orang suruh lewat jalan itu. Lewat jalan itu susah. Bahkan mungkin nggak ada yang bisa sampai tujuan karena jalannya rusak. Dan akhirnya Kristus menggenapi jalan rusak itu di aspal, sehingga akhirnya manusia nggak perlu lagi lewatin jalan rusak, tapi lewatin Kristusnya aja untuk sampai tujuan. Nah ini loh, Ya. analoginya pas nih. Jalannya kan untuk dilewati. Jadi jalan yang dilewati oleh orang itu bukan lagi jalan rusaknya,
Tapi berarti jalan masih Kristusnya. Nah, berarti itu. masih digunakan kan jalannya itu. Tapi sudah digenapi oleh Kristus. Jadi yang Ya dilewati iya, oleh iya, Yesus manusia. betul menggenapi. Betul. Yesus tadi Jadi Kristusnya menutupi menolong. lubangnya gitu. Tapi Betul. jalannya tetap digunakan kan? Digunakan. Tapi yang dilewati Nah, adalah berarti Kristusnya. berarti tetap berlaku, Bang. Kita nggak lewat ini, Bang. Bukan Kan tadi udah jelas. mengganti. Ilustrasinya Berarti udah jelas, Bang. Tadi. Iya, Kan Abang ilustrasinya bilang, seperti itu. Bagus tuh Saya kata setuju Abang ya, itu. analoginya gitu. Saya Ada jalan setuju. berlubang, ya jalan Betul. berlubang, ya Betul. lalu diperbaiki oleh Yesus lubang itu. Betul. Diaspal oleh Yesus. Betul. Ya kan? Udah bagus nih jalan. Betul. Ya. Apakah jalan itu tidak digunakan lagi? Pasti ada yang Digunakan. menggunakan. Tapi yang digunakan jalan rusak atau jalan bagus atau jalan aspal, Bang? Ya, karena jalannya udah bagus makanya bisa digunakan. Iya, yang dilewati jadi jalan berlubang atau jalan halus. Jalan yang bagus gitu. Yang bagus kan? Jalan yang Iya. bagus itu adalah ajaran Kristus. Itu maksudnya. Nah, Kita jalan nggak yang lewati bagus jalan berlubang lagi yang Taurat Tetap- tadi karena Bang, udah diaspal oleh Kristus. Itu Bang. maksudnya, Bang. tetap jalannya yang sama. Itu maksudnya. Saya setuju ilustrasinya, tepat. Iya. Tapi kan jalannya tetap digunakan, tetap jalan yang sama gitu. Iya. Bukan tapi berarti kan sudah jalan lewat yang Kristus, bukan berarti bukan lewat jalan bukan rusak, ya. berarti bukan berarti jalannya itu diganti lewat di tempat lain. Iya, memang nggak diganti, tapi sudah ditimpah oleh Kristus. Ya, Kristus makanya yang kata melewati Yesus- jalan itu. Nah, Kata Yesus dia menggenapinya. Berarti Betul. betul selama langit dan bumi ini belum lenyap, berarti hukum Taurat itu masih berlaku. betul. Tapi manusia nggak perlu mengikuti hukum Taurat itu, karena sudah kenapa? diaspal oleh Kristus. Yang kita Kenapa ikuti nggak- adalah yang kenapa Kristus nggak- sudah buat, gitu loh. Kenapa nggak diikuti? Ya karena sudah digenapi oleh Kristus semua. Dia menggenapi bukan berarti tidak menyuruh mengikuti. Ya, pertanyaan saya, kalau dia menggenapi dan kita masih mengikuti, ngapain dia menggenapi? Tujuannya apa? Lah, tujuannya apa? Untuk menyempurnakan hukum tersebut gitu. Ya iya, makanya. Jadi Ya ketika udah, Tuhan kalau- sudah menggenapi, Kalau kalau sudah kita sempurna, masih harus mengikuti hukum Taurat itu lagi, ya ngapain Kalau Tuhan sudah- menggenapi? kalau sudah sempurna, ya Bang ya, kalau sudah sempurna, tinggal siap pakai gitu. Iya. Tetap Nah, dipakai. kesempurnaan hukum yang benar, yang sempurnanya itu adalah yang diajarkan oleh Kristus. Itu kesempurnaannya. Jadi yang perlu kita ikuti adalah Kristusnya. Ya kan Gitu. seperti itu ya teman-temannya. Jalan yang sama masih kan gitu. Setelah digenapi oleh Yesus, ya kalau jalannya udah sempurna, ya jalannya udah sempurna, maka silahkan lewatkan di jalan tersebut. Maka hukum itu tetaplah dipakai gitu. Bukan berarti diganti. Aduh. Ya memang tidak diganti, Bang. Tapi kita melewati apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib itu, yang sudah menggenapi semua hukum Taurat itu. Jadi yang perlu kita lewati bukan lagi jalan berlubang, bukan lagi hukum Taurat yang tadi yang susah-susah itu, yang nggak bisa satupun orang selesaikan. Tapi yang kita lewati adalah jalan aspal, yaitu salib Kristus yang sudah ditanggung oleh Kristus tadi. Bukan berarti waktu Yesus menggenapi itu jalannya itu jadi buntu. Setelah digenapi Yesus jadi buntu. Enggak, jalan itu digunakan. Ya memang enggak, Bang. Tetap sama. Berarti betul kata Yesus. Berarti hukum Taurat hari ini pun masih berlaku. Ya hukum gini, Bang, hukum Taurat itu bukannya mungkin ya iya masih menjadi standar lah untuk kita melakukan kebaikan. Tapi itu tidak menjadi dasar kita diselamatkan. Gitu. Kalau orang dulu, orang perjanjian lama, untuk dapat keselamatan adalah dia harus memenuhi semua hukum Taurat itu, bahkan sampai ratusan. Dia harus penuhi, tapi nggak ada satupun orang yang mampu memenuhi semua hukum Taurat. Makanya Kristus yang menggenapi itu, dan saat ini kita hanya perlu mengikuti Kristus saja untuk bisa diselamatkan. Nggak perlu lagi mengikuti semua hukum Taurat yang sulit-sulit itu tadi. Makanya di sini bahasanya adalah Tuhan Yesus menggenapi semua hukum Taurat.
Jadi kita digantikan oleh Kristus tadi untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi kita hanya perlu mengikuti Kristusnya saja. Bang, Nah, itulah Anda, itu perspektifnya Kristen seperti itu, Bang. Ya mungkin Bang, Pak Ustadz beda lagi pemikirannya, ya monggo gitu. Bang, kira-kira Anda percaya Paulus nggak, Bang? Percaya? Nah, ini sama Paulus berkenaan tentang masalah hukum Taurat ini, ya. Betul. Anda ini mengikuti Paulus mungkin? Ya, saya mengikuti Paulus juga. Oh. Coba Anda buka, ya Bang ya, di Efesus 2 nomor 15. Bentar, saya buka dulu ya. Efesus 2 nomor 15. Ah. Oke. Lalu? Saya Coba baca. Oke, Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kapan Yesus batalin Taurat? Ketika dia menggenapinya. Ada Yesus di situ membatalkan? Ya ketika dia menggenapinya tadi, Bang. Oh ya, menggenapi itu bukan membatalkan. Ya kan tadi, makanya tadi kan kita sudah bicara panjang lebar Bang, tentang itu. menggenapi itu kan bukan mengganti, ya, bukan mengganti, bukan mengganti gitu. Jadi Bukan membatalkan. Menggenapi itu. Lalu dari mana Yesus pernah membatalkan Taurat? ya ketika dia mati di kayu salib, Taurat itu udah nggak perlu dilakukan lagi. Itu maksudnya. Ini kan di sini bilang. Di mana Yesus ngomong kayak gitu? Sebab dengan kematian loh. Tadi yang kita baca tadi itu apa itu tadi? Lah, di mana Yesus ngomong kayak gitu? Setelah dia disalib, Taurat tidak berguna lagi, sudah batal. Loh, tadi kan sudah Pak Ustadz udah baca. Kan di sini bilang nih, aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapinya. Bukan Kan meniadakan, kan gitu, untuk menggenapinya. Betul. Iya. Intinya adalah hukum Tauratnya masih dilakukan lagi atau enggak? Tetap dilakukan. Karena langit dan bumi belum lenyap. Apakah orang Kristen ya? Apakah orang Kristen harus mengikuti hukum Taurat supaya bisa selamat? Lah, Yesus kan mengajarkan itu. Nah, ini ya salahnya di sini. Karena keselamatan itu bukan karena kita ngikutin hukum Taurat. Tapi keselamatan itu ketika kita percaya sepenuhnya kepada Yesus. Nah, lalu dari mana yang dikatakan Paulus tadi? Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintahnya. Ya karena dasarnya ya ini tadi. Artinya yang dimaksud Paulus tadi, menggenapi bukan membatalkan. Itu hukum Taurat itu udah nggak perlu dilakukan lagi. Jadi dia sudah menyelesaikan, gitu loh. Sudah tidak perlu melakukan hukum Taurat itu lagi. Itu sejak maksudnya. Nah ini Bang, sejak kapan Yesusnya pernah berkata seperti itu? Ketika dia mati di tiang salib, Taurat itu batal. Sejak kapan Yesus ngomong kayak gitu? Ya itu tadi kan kata-kata Yesus yang pertama tadi. Dia menggenapi bukan membatalkan, Bang. Puyeng kan, puyeng gitu. Kalau mau sama saya seru memang teman-temannya, biar berinci-rinci gitu. Kita ikuti terus sampai selesai. Kalau saya memang orangnya kayak gitu. Menggenapi itu bukan membatalkan gitu loh. Ya. Jadi intinya gini sih Pak Ustadz ya. Ketika Kristus sudah menggenapi, artinya kita nggak perlu lagi melakukan hukum Taurat. Ya sudah, itu aja intinya.
Jadi ketika di Oh, sini Paulus bilang bahwa bentar. Paulus bilang tadi bahwa eh, dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya hmm. artinya semua hukum Taurat itu dengan segala perintah dan ketentuannya itu nggak perlu dilakukan lagi. Maksudnya seperti itu. Maksudnya, ini Pernahkah tafsiran Yesus saya loh ya. pernah tafsiran Anda ya? Tafsiran dia katanya teman-teman. Ya, kita hargai juga ya jawaban Ya dia, kan? nggak Ya. apa-apa gitu. Karena ya Tapi itu yang tadi jelas, kan kita tapi yang jelas kayak gini bang, ya, yang jelas kayak gini. Yang namanya ya menggenapi itu sudah pasti, bukan membatalkan gitu loh. Ah, jadi menggenapi ini apa tujuannya? Itu yang saya tanya. bukan, kalau yang menggenapi itu udah pasti, bukan membatalkan. Makanya saya pertanyakan, sejak kapan Yesus membatalkan hukum Taurat? Oke, ya logikanya kita balik gitu loh. Kalau misalnya menggenapi itu tidak membatalkan atau tetap harus melakukan hukum Taurat, Nah, lalu kenapa harus digenapi? Gitu. Nggak usah lagi ah, digenapi karena ujungnya sama aja, tetap harus dilakukan hukum Taurat itu. Ya berarti percuma penggenapannya Kristus. bukan Kan logikanya percuma. gitu. Dia menggenapi itu melengkapi yang kurang-kurangnya, menyempurnakannya. Bukan berarti setelah dia sempurna tidak dipakai, bukan. Atau Oke, bukan berarti nah setelah dia sempurna inilah. itu dibatalin, bukan. Oke, inilah. Setelah sempurna, Ah, menurut Pak Ustadz, sempurnanya yang Pak Ustadz maksud ini sempurna yang seperti apa? ya, ketika Yesus itu datang kan ya menggenapi hukum Taurat, maka hukum itu Hmm. yang dipakai. Hukum itu yang dipakai selama langit dan bumi ini ada. Oke. Gitu. Nah, Nah, hukumnya hukumnya apa? apa Kan apa bedanya? Apa bedanya? 613 mespot dan 10 Oke, titah perintah kan kayak gitu. betul. Nah, itu tetap berlaku sempurna ketika Yesus itu menggenapinya gitu. Apa Melengkapinya bedanya? dengan Apa dengan bedanya apa? yang sebelum digenapi sama sebelum digenapi? Oh, beda, Bang. Beda Apa? zaman juga. Bedanya apa? Beda isinya apa? Ya banyak kan masalah di hukum Taurat Apa? itu. Contohnya, Ya tentang contohnya contohnya ya satu aja. dia satu aja ya. Contoh di imamat tertulis ya babi itu haram kan kayak gitu. Hmm. Ah, digenapi oleh Yesus sehingga dia tidak pernah mencontohkan makan babi. Apa nggak itu sama aja ya? Kayak Berarti gitu. berarti makan babi boleh atau enggak? Ah, artinya apa? Ya, yang haram tetap haram gitu. Berarti Yesus bilang bahwa nggak boleh makan babi. Bukan berarti dia boleh langsung tekstualnya mengatakan nggak boleh makan babi, tapi dia menegakkan hukum itu, menyempurnakan hukum itu dan memakai hukum Nah, itu kita selama taunya dari langit mana? Taunya dari selama mana? selama langit dan bumi ini ada gitu. Belum lenyap. Nah, taunya dari mana kalau Yesus itu nggak makan babi? Karena nggak ada contohnya. Berarti Nggak kalau pernah nggak ada diceritakan, contohnya, nggak pernah dia mencontohkan makan babi, nggak pernah diceritakan dia makan babi gitu. berarti kalau nggak ada contohnya, berarti pasti itu yang benar gitu ya. Kalau nggak ada contohnya, karena apa? Karena Yesus tahu di hukum Taurat di Imamat 11 nomor 7 itu babi itu haram. Makanya dia tidak mau mencontohkan makan babi. Oke. Itu artinya Nah, menggenapi gitu. Dia melaksanakan hukum tersebut gitu. Itu artinya oke. bukan berarti hukum itu tidak dipakai lagi. Lah tiba-tiba kata Paulus apa tadi? Kata Paulus dibatalkan. Menggenapi itu bukan membatalkan. Udah saya bilang kayak gitu dari tadi. Aduh, abang. Iya, kalau udah patennya teman-teman, paten siap digunakan gitu maksud Yesus. Berarti gini Bang. Kalau perjanjian lama itu kan berarti untuk mendapatkan keselamatan, orang perjanjian lama ya. Untuk mendapatkan keselamatan, dia harus ngikutin seluruh hukum Taurat itu. Mm-mm. Ketika Yesus sudah menggenapi
Apakah untuk mendapatkan keselamatan harus tetap mengikuti seluruh hukum Taurat itu? Tetap, karena langit dan bumi masih ada. Itu kata Yesus. Berarti keselamatan itu bukan karena Yesusnya, tapi karena hukum Tauratnya. Ya itu memang perintah Tuhan, titah perintah Tuhan. Kayak Lalu gimana? ngapain Yesus harus mati di kayu salib? Nah makanya siapa yang ngajarin? Atau ada nubuatan dari mana? Kalau Yesus Nah, itu itu. harus mati di tiang salib. Nah itu janggalnya Nah. Kristen. Nah, ini Itu yang saya janggalnya bilang. Kristen bang. Gini, Pak Ustadz. Ini yang saya bilang karena Pak Ustadz punya tafsirannya sendiri. Gitu. Kan tadi saya udah jelaskan dari sudut pandang saya yang orang Kristen. Makanya nggak ada, Iya toh? nggak ada bang. Makanya nggak ada di perjanjian lama itu ya menubuatkan tentang masalah Yesus mati di tiang salib nggak pernah ada. Gitu. Loh, Penebusan dosa. banyak Pak Ustadz. Waduh, Pak Ustadz ini. Nah coba gini, Ini mau saya kasih contoh tak? bentar. Kalau kata Anda banyak, saya tolong minta carikan satu hal ya di perjanjian lama itu ada nggak dikatakan di perjanjian lama dinubuatkan bahwa menghapus atau menebus dosa ya menebus dosa itu memakai darah manusia. Menebus dosa memakai darah manusia. Loh, kan zaman perjanjian lama, ya, perjanjian lama itu orang menebus dosa itu menggunakan darah hewan. Hewan. Betul loh? Nah, Ya. hewan Ya, bahkan menebus dosanya dulu, ya. ya sekarang kan muslim juga masih lakukan toh. Idul Adha Hewan. itu kan motong hewan, kurban gitu. Tapi itu semua sebenarnya tidak benar-benar menebus dosa. Hah? Karena itu hanya bayangan, gambaran bahwa penebusan dosa yang sebenarnya nanti akan ada domba yang tak bercacat dan tak bercela. Domba itu hanya gambaran tentang pengorbanan Kristus yang akan datang. Dan semua hal ini sebenarnya yang Kristus lakukan ini itu sudah diceritakan di perjanjian lama. Saya kasih contoh. Itu di mana? Di mana Bang nubuatannya kayak gitu? Nih, saya kasih contoh ya. Dari kelahirannya Kristus. Ya, ini apa ya namanya ya? Aduh, saya lupa istilahnya. Contoh misalnya kelahirannya Yesus. Itu kan sebenarnya sudah digambarkan melalui Musa. Ketika Di mana? Musa Di mana? di ayat Keluaran. Musa ketika Kayak gimana? Musa lahir, Keluaran berapa? ketika Musa lahir itu kan Herodes kan Herodes lagi. Ketika Musa lahir itu kan Firaun kan membunuh semua orang kan, bayi-bayi pada waktu itu kan, untuk mencari bayinya si Musa ini. Sebenarnya ini gambaran tentang kedatangan Kristus yang akan datang nantinya. Makanya ketika Yesus datang itu kejadiannya mirip. Yaitu bahwa ketika Yesus datang itu Herodes itu membunuh bayi-bayi untuk cari bayi Kristus. Itu salah satu contoh. Gini Bang, itu saya nggak membahasnya. Yang saya pertanyakan tadi buat apa? Tebus dosa di tiang salib. Apakah ada nubuatannya menebus dosa memakai darah manusia gitu? Ya karena pengorbanan domba yang dilakukan di perjanjian lama. Jadi yang dilakukan Kalau di perjanjian lama itu hanya bayangan. kalau di perjanjian lama perjanjian lama sejak zaman Abraham hewan semua. Oke. Betul. Nah, Tapi makanya justru itu hewan-hewan itu nggak akan benar-benar menebus dosa manusia. Masa dosa manusia digantikan sama hewan yang nggak sesuai dong. kan kita tahu perjanjian lama hewan semua tuh ya. Cara menebusnya hewan semua. Kan kayak gitu. Ya. Tapi apakah benar-benar dosanya dihapuskan? Nah, makanya saya akan bertanya kepada Anda, nabi mana Tidak. dan nubuatan mana yang mengatakan ya menebus dosa memakai darah manusia bukan hewan lagi. Ya karena upah dosa adalah maut, Pak Ustadz. Upah Siapa dosa yang kan menubuatkan maut. coba? Siapa yang menubuatkan? Loh, kan di Roma tertulis upah dosa adalah maut. Roma Jadi- bukan nubuatan. Surat Paulus ke Roma perjanjian lama.
Ini yang Pak Ustadz mau minta ini apa nih maksudnya nih? Ya, Nubuatan di perjanjian lama tentang di nubuatan di perjanjian lama tentang bahwa akan dikatakan penebusan dosa itu memakai darah manusia. Karena di perjanjian lama itu semua penebusan dosa itu memakai darah hewan. Nah, nubuatan mana? Nabi apa yang mengatakan bahwa penebusan dosa itu nantinya akan pakai darah manusia? Oke, bentar ya, saya coba buka pertama. Ayo. Ini udah lama saya tanyakan sama Misal. kawan-kawan Kristen. Misal kita lihat ya di Keluaran 12 itu kan adalah peristiwa tentang Paskah ya, di mana darah anak domba itu menyelamatkan hukum. Nah, ya ini sebenarnya ini merujuk kepada pengorbanan Kristus ya, tadi yang saya bilang ya, bahwa Cocok domba logi yang bang, sejati itu itu domba, adalah Kristus. itu hewan itu. Ya iya ya, Keluaran ini saya masih jelasin itu. pelan-pelan nih Pak Ustadz. Wah, Pelan-pelan. itu hewan, saya tahu tentang keluaran itu. Masa Anda hewan lalu Anda mau mengubahnya jadi manusia? Bukan itu dasarnya. Loh, ya karena itu adalah gambaran yang akan terjadi Pak Ustadz. Itu gambaran yang akan terjadi nantinya tentang penebusan yang sesungguhnya. Heran saya bang, nubuatan yang udah kagak ada gitu. Nubuatannya udah kagak ada. Nubuatan buat apa? Mati di tiang salib nebus dosa itu ajaran siapa yang seperti itu? Karena nggak ada para nabi itu memuat atau menubuatkan bahwa penebusan dosa itu dilakukan dengan darah manusia. Udah cukup di perjanjian lama itu penebusan dosa dia memakai darah hewan gitu. Termasuk di Keluaran tadi. Nggak ada satupun kita para nabi mengatakan bahwa penebusan dosa akan dilakukan dengan darah manusia. Nggak ada. Ini loh Pak Ustadz. Oke lah, saya gimana saya jelasinnya ya. Saya Bingung coba kan? pelan-pelan. Bukan bingung. Pak Ustadz ini dengar nih. Tobat dah bang ya. Dengar, ini saya jelasin ya. Oke, pertama adalah tadi saya udah bilang, ini jangan dipotong dulu ya. Pertama adalah gambaran di perjanjian lama tentang domba tadi itu adalah perumpamaan atau itu adalah gambaran tentang penebusan yang akan terjadi nantinya, bahwa dosa itu ditebus oleh darah doang nih. Kita nggak tahu nih darah yang mana yang beneran bisa menebus dosa, tapi itu gambaran itu udah terlihat di perjanjian lama bahwa orang-orang untuk menebus dosa dia memotong hewan, darah yang tercurah, dosa dihapuskan. Tapi itu sebenarnya nggak benar-benar menghapuskan, karena itu cuman bayangan aja. Nantinya akan ada penebusan yang sesungguhnya, itu gambarannya. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok pertanyaan Pak Ustaz kan tadi, kenapa harus darah manusia? Karena yang berdosa adalah manusia. Karena yang berdosa manusia, jadi yang harus dikorbankan adalah manusia juga. Lah. Bukan seperti itu bang. Yang berdosa itu manusia. Yang berdosa itu manusia ya. Tapi Betul. caranya menebus dosa tetap memakai hewan di perjanjian lama. Betul, itu gambaran saja. Itu gambaran. Lalu kenapa diubah jadi darah manusia? Siapa yang mengatakan dan menubuatkan atau mengajarkan bahwa menebus dosa dengan darah manusia? Karena dosa itu upahnya adalah kematian. Jadi harus ada yang mati untuk bisa menyelesaikan masalah dosa itu tadi. Nggak nyambung ke situ bang. Loh, kan upah dosa adalah maut. Artinya semua orang yang berdosa itu pasti akan binasa. Itu sebabnya dosa hanya bisa diselesaikan oleh kematian. Materinya. Dengar dulu saya ini. Kematian siapa? Ya kematian manusia yang berdosa. Karena yang berdosa manusia, jadi yang dikorbankan juga harus manusia. Tapi kalau manusia yang binasa, ya berarti manusia habis semua. Karena Tuhan begitu mengasihi manusia,
Sehingga masalah dosa ini harus dia selesaikan dengan cara dia menjelma menjadi manusia supaya dia bisa menggantikan kita yang berdosa, supaya dosa itu benar-benar bisa diselesaikan oleh kematiannya dia. Nah, ketika kita lihat kematian Kristus di kayu salib, kita flashback ke belakang, oh ternyata ini memang sesuai dengan gambaran di Perjanjian Lama bahwa dosa itu zaman dulu diselesaikan dengan kematian hewan, tapi itu hanya bayangan, yang sebenarnya adalah yang Kristus lakukan, kan gitu. Bang Bernard tuh penonton tulis di bawah, suruh tidur, udah ngigau katanya Bang Bernard. Bayangkan kayak gitu penonton. Ya kan mungkin penontonnya Muslim semua, Pak Ustadz. Jadi mereka nggak paham. Enggak ada lah Kalau yang Muslim Kristen, semua. kalau yang Kristen pasti paham tuh. Banyak yang chat. Aduh. Betul. Baik, Dan Bang. seterusnya. Oke, saya tinggalkan pertanyaan saya itu cuma satu nih sebelum saya tutup live streaming ininya. Nggak Habis Abang turunnya saya akan tutup live streaming. Saya mau tahu, bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya, apakah bayi itu langsung berdosa lalu ditebus juga atau seperti apa? Apakah Langsung dia berdosa. baru lahir langsung berdosa gitu? Betul. Itu dosa turunan. Dosa turunan, dosa waris. Betul. Dari dosa waris dari Adam dan Hawa. Gitu. Karena gini, coba lihat bayi-bayi yang sudah mulai. Bentar. Kalaunya bayi itu berdosa lalu dia meninggal gimana? Masuk neraka tuh bayi. Kalau bayi itu berdosa lalu meninggal, apakah dia masuk neraka? Ya enggak, ya dia bisa diselamatkan juga. Itu kan keselamatan yang seperti itu kan kembali ke Tuhan, Pak Ustadz. Kita nggak bisa gini loh, kita nggak bisa menjudgment seseorang untuk dia diselamatkan atau tidak. Keselamatan itu kembali lagi kepada Tuhan. Kita cuma bisa melihat tanda-tandanya aja. Kita nggak boleh menghakimi, Pak Ustadz. Kita siapa? Kita bukan Tuhan. Kita nggak bisa bilang bahwa ini pasti nggak selamat, ini pasti selamat. Kan begitu. Aduh. Sebenarnya enak sih Bang. Ngobrol sama ente Ya. saya seneng ya. Ya. Enak gitu. Enak. Boleh Sudah nanti naik malam ya, kembali Bang. Bang ya. Sudah malam masalahnya. Kapan-kapan Juga lah. di tempat saya juga. Iya, di tempat saya juga udah 12:30 sampai lewat. Biasanya saya jam 12 aja Bang. Udah berhenti gitu. Cuma enak ngobrolnya. Makanya Saya juga lebihkan. senang kok. Saya sering ngelihat live-nya Pak Ustadz. Makanya saya pengen ngobrol. Ya akhirnya ada kesempatan. Ya udahlah kalau kayak gitu nanti kita sambung kembali. Oke ya. Oke, ya udah next Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Oke, thank you ya. Thank you Pak Ustadz. Selamat malam. Iya teman-teman, gak terasa saya ngobrolnya sampai jam 12:30. Udah mau gila saya Pak Ustadz. Ada. Janganlah kalian ikut-ikutan gila ya. Cukup saya aja yang gila gitu. Ada. Ya. Oke. Teman-teman semuanya, ya kita udah di penghujung acara dan kita akan doa bersama ya. Teman-teman yang di YouTube ya terima kasih ya yang telah menghuni YouTube saya, dan yang di Facebook ya terima kasih juga yang di Facebook menghuni Facebook saya ya. Follow ya Facebook saya, IG saya dan YouTube saya Album Yusuf PI, Facebook juga.